Aku yang udah bucin ini makin nggak bisa mikir. Terus akhirnya, dengan bodohnya, aku transfer sejumlah uang yang lumayan besar. Bon, uang tabunganku sendiri. Setelah uang besar itu ditransfer, dia memang makin manis. Tapi anehnya, makin susah dihubungi dengan alasan sibuk pendidikan. Selamat datang di kotak curhat. Ini ruang aman untuk setiap cerita, sebuah tempat di mana setiap suara berhak didengarkan dan setiap cerita dianggap berharga. Di sini kita berbagi kisah nyata tentang perjuangan, kayak sakit hati, harapan, dan segala warna kehidupan yang seringkali kita pendam sendirian. Sebelum lanjut, klik tombol like supaya masalah-masalah kita diringankan dan klik tombol subscribe supaya rezeki kita lancar. Amin. Aduh bun, kalau diingat-ingat lagi, rasanya antara malu, nyesek, sama pengen ngetawain diri sendiri sejadi-jadinya. Nggak pernah nyangka seumur hidup bakal ngalamin kejadian sebodoh ini. Semua ini berawal dari iseng-iseng buka Facebook. Biasalah ciwi-ciwi kalau malam gabut ya scrolling. Terus ada satu akun cowok, foto profilnya gagah banget pakai seragam polisi. Awalnya aku cuek aja. Tiba-tiba dia nge-inbox aku, nyapa baik-baik. Dari situ kita jadi sering inboxan. Orangnya asik banget diajak ngobrol, nyambung, sopan lagi. Beda aja gitu auranya. Nggak lama, dia minta nomorku, terus kita jadi sering teleponan. Suaranya di telepon itu loh bun, tenang, berwibawa, bikin adem. Puncaknya kita mulai sering VC, video call. Dan bener aja bun, setiap kali VC dia hampir selalu pakai seragam polisinya itu. Kadang dia VC pas lagi di pos jaga katanya, kadang lagi di kantor. Dia cerita soal kerjaannya, soal tugas-tugasnya. Ya ampun bun, di situ aku langsung luluh lantak. Lebay ya kedengarannya, tapi beneran. Aku yang orang biasa ini rasanya bangga banget bisa deket sama abdi negara. Rasanya spesial aja gitu. Dia kayak pahlawan di mataku. Gagah, punya pekerjaan mapan, sopan pula. Kurang apa lagi coba? Hubungan kami jadi makin deket, makin intim. Tiap hari dia nggak pernah absen ngabarin lagi apel, sayang, atau baru selesai patroli, kangen. Aku bener-bener ngerasa udah nemuin orang yang tepat. Perasaan cinta mati alias bucin itu beneran muncul. Bun, aku udah nggak pakai logika lagi. Aku percaya 100% sama semua omongannya dia. Buatku dia pahlawanku, calon masa depanku. Aku nggak tahu. Kalau seragam yang aku bangga-banggakan itu ternyata awal dari malapetaka buat aku. Nah, fase bucin alias cinta mati itu bener-bener bikin aku buta. Bun, logikaku mati total. Nggak lama setelah kami makin lengket, mulailah drama tugas negaranya dia. Suatu hari dia telepon aku. Suaranya dibikin agak panik gitu. Dia cerita katanya dia lagi ditugaskan mendadak ke daerah pedalaman yang sinyalnya susah, jauh dari mana-mana. Terus mulailah permintaan pertamanya. Awalnya sih receh, Bun. Sayang, aku boleh minta tolong kirimin pulsa nggak? Di sini susah banget cari konter. Nanti aku ganti pas udah balik ke kota ya. Aku yang lagi bucin-bucinnya, dengar calon suamiku lagi berjuang di pelosok, ya langsung gerak cepet. Jangankan cuma pulsa, apa sih yang enggak buat dia? Langsung aku kirimin saat itu juga. Dia seneng banget, bilang makasih berkali-kali. Selang beberapa hari ada lagi permintaannya. Kali ini agak beda. Sayang, maaf banget ngerepotin terus. Aku lagi butuh uang buat beli bensin patroli sama makan di sini. Tapi di desa ini nggak ada ATM, bank juga jauh banget. Boleh nggak aku pinjam uangmu dulu? Nanti transfer aja ke GoPay-nya Pak Babin di sini. Soalnya cuma dia yang bisa narik tunai di agen. Alasannya kedengeran masuk akal banget kan, Bun? Dia lagi tugas di desa, susah akses bank. Aku sama sekali nggak curiga. Yang ada di otakku cuman, ya Allah, kasihan banget pacarku lagi bertugas sampai segitunya. Tanpa pikir panjang, aku langsung transfer. Nggak besar awalnya, mungkin 200 atau 300 ribu. Janjinya selalu sama, nanti aku rapel semua pas udah pulang ke kota ya sayang. Makasih banget udah ngertiin tugas papa. Kata-kata tugas papa itu loh bun yang bikin aku makin luluh. Aku merasa jadi perempuan. Hebat yang lagi mendukung perjuangan pasangannya yang lagi mengabdi buat negara. Dan itu kejadian berulang-ulang. Bon, setiap kali dia butuh sesuatu, pasti alasannya karena tugas. Kadang minta pulsa lagi, kadang minta transfer GoPay lagi buat biaya operasional yang katanya nggak terduga. Setiap kali dia minta, pasti aku kasih. Aku sama sekali nggak mikir aneh-aneh. Aku cuma mikir, ini adalah bentuk dukunganku sebagai pasangannya. Aku rela ngelakuin apa aja, asal tugas negaranya lancar. Aku nggak sadar. Kalau tugas negara itu ternyata cuma kedok buat nguras dompetku pelan-pelan. Setelah drama tugas di pedalaman, itu selesai dan dia katanya balik ke kota uangnya nggak langsung dibalikin. Pun, ada aja alasannya. Katanya uangnya masih ketahan, belum cair, dan lain-lain. Aku, ya percaya aja.
Lamanya juga cinta mati. Puncaknya Bun, permintaan dia makin besar. Ini yang bikin tabunganku ludes. Dia telepon aku, suaranya dibikin serius tapi penuh harap. Dia cerita katanya dia dapat kesempatan emas buat pendidikan biar bisa naik jabatan. Katanya ini penting banget buat masa depan kami berdua nanti setelah menikah. Tapi tentu saja ada tapinya. Dia bilang dana dari kantor nggak cukup buat semua biayanya. Dia merayu aku Bun. Sayang, ini kesempatan sekali seumur hidup. Kalau aku naik jabatan, kan enak buat masa depan kita. Kamu mau kan bantu papa? Cuma kamu satu-satunya harapan papa. Nanti setelah lulus aku janji, aku langsung urus pernikahan kita dan semua uangmu aku ganti berkali-kali lipat. Ya Allah, diiming-imingi masa depan dan pernikahan, aku yang udah bucin ini makin nggak bisa mikir. Aku bener-bener pengen bantu dia sukses. Aku pengen jadi bagian dari ceritanya. Akhirnya, dengan bodohnya, aku transfer sejumlah uang yang lumayan besar. Bun, uang tabunganku sendiri. Setelah uang besar itu ditransfer, dia memang makin manis. Tapi anehnya, makin susah dihubungi dengan alasan sibuk pendidikan. Sampai beberapa minggu lalu, Bun, aku ada kebutuhan mendadak. Adikku sakit, butuh biaya lumayan. Aku bingung, tabunganku udah menipis banget gara-gara ngebantuin dia. Mau nggak mau, aku beranikan diri buat nagih janji-janji manisnya dia. Aku WhatsApp dia baik-baik, sayang, maaf banget. Aku lagi butuh uang buat adikku sakit. Janjimu yang mau ganti uangku gimana ya? Nggak usah semua dulu, setengahnya aja juga nggak apa-apa. Aku lagi butuh banget. Di luar dugaanku, Bun, reaksinya bukan minta maaf atau nenangin aku. Dia malah marah-marah. Dia telepon balik, suaranya tinggi. Kamu tuh nggak ngertiin aku banget ya. Aku di sini lagi pusing pendidikan, lagi berjuang buat masa depan kita. Kamu malah ngungkit-ngungkit uang. Kayak aku ini bakal lari aja. Nggak percayaan banget sih jadi orang. Jelek. Hatiku langsung kaget, Bun. Kok digituin? Aku yang lagi butuh, aku yang nagih uangku sendiri kok malah aku yang dimarahin. Di situ, Bun, untuk pertama kalinya kayak ada alarm kecil bunyi di kepalaku. Perasaan bucin itu sedikit goyah. Muncul keraguan pertamaku. Kok dia marah ditagih? Bukannya harusnya dia yang gak enak hati karena pinjam. Tapi ya ampun, Bun. Bahkan setelah digituin pun aku masih berusaha mikir positif. Mungkin dia emang lagi stres banget pendidikannya, pikirku. Bodoh banget ya aku. Setelah dia marahin aku kayak gitu, aku jadi serba salah, Bun. Aku diam dulu beberapa hari. Nggak berani nagih lagi. Aku takut dia makin marah dan beneran ninggalin aku. Aku coba nenangin diri, oke kasih dia waktu buat fokus pendidikan dulu. Mungkin dia beneran lagi stres. Tapi Bun, kebutuhan buat adikku ini beneran mendesak. Aku udah pusing 7 keliling cari pinjaman ke sana sini nggak dapet. Mau nggak mau aku harus coba hubungi dia lagi. Kali ini aku nggak mau nagih, aku cuma mau tanya kabar aja baik-baik. Aku buka WhatsApp-nya. Loh, kok aneh? Foto profilnya yang tadinya gagah pakai seragam polisi itu tiba-tiba hilang, kosong, cuma gambar abu-abu standar itu. Hatiku langsung DG, perasaan nggak enak mulai muncul. Aku coba kirim chat, sayang, kamu baik-baik aja? Kok foto profilnya hilang? Centang satu, Bun. Aku tungguin 5 menit, 10 menit, setengah jam, masih centang satu. Nggak terkirim. Padahal biasanya paket dataku lancar jaya. Aku coba telepon nomor HP-nya yang biasa. Oh, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Panik, aku beneran panik, Bun. Aku coba telepon lagi, dan lagi. Jawabannya sama. Pikiranku udah kemana-mana. Apa dia marah banget sama aku ya sampai segitunya? Apa dia lagi dihukum? Karena di WA dan telepon nggak bisa, aku lari ke Facebook. Aku mau kirim DM di sana. Aku cari nama akunnya di daftar temanku. Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Aku coba cari di kolom pencarian. Nggak ketemu juga. Seolah-olah akunnya hilang di telan bumi. Saat itu juga badanku langsung lemas, Bun. Tanganku gemetaran. Cuma ada satu kemungkinan yang paling masuk akal. Aku diblokir. Semua akses ditutup. WhatsApp, Facebook, nomor HP, semuanya. Di situ aku udah nggak bisa mikir positif lagi. Aku langsung nangis kejer di kamar. Rasanya kayak orang bodoh. Perasaan panik, marah, sedih, bingung, semua campur aduk jadi satu. Uangku, semua tabunganku, uang buat pendidikannya, uang yang katanya buat masa depan kami. Semua janji-janji manisnya itu tiba-tiba muter lagi di kepalaku. Ya Allah, aku ditipu ya. Pikiran itu akhirnya muncul, dan rasanya sakit banget. Bun, sakitnya lebih dari sekadar ditampar. Aku masih nggak mau percaya. Nggak mungkin dia setega itu. Aku harus cari tahu kebenarannya. Aku harus cari cara lain buat hubungi dia. Aku nggak bisa terima diginiin aja. Setelah nangis berhari-hari, Bun, rasa sedihku pelan-pelan berubah jadi marah. Marah ke dia, tapi lebih besar lagi marah ke diriku sendiri.
Kok bisa aku sebodoh ini? Tapi aku nggak mau nyerah gitu aja. Tekadku buat cari kebenaran. Dan berharap setidaknya setengah uangku balik lebih besar dari rasa maluku. Aku coba segala cara, Bun. Aku pinjam HP temenku, aku bikin akun Facebook baru pakai nama samaran. Cuma buat nyari jejak dia. Siapa tahu dia ganti nama atau ganti foto. Aku stalking berhari-hari tapi hasilnya nihil. Akunnya bener-bener hilang, kayak hantu. Akhirnya, cuman ada satu cara terakhir yang paling menakutkan, tapi harus aku coba. Aku memberanikan diri datang ke kantor polisi di kotaku. Beneran, Bun, pas aku jalan masuk ke kantor polisi itu, kakiku rasanya gemetaran. Malu banget. Aku harus cerita apa? Cerita kalau aku ketipu pacar online? Rasanya bodoh banget kedengarannya. Aku temuin bapak polisi yang lagi jaga di depan. Terus aku bilang, aku mau bikin laporan penipuan. Singkat cerita, aku duduk di depan bapak penyidiknya. Aku ceritain semuanya. Aku tunjukin sisa-sisa screenshot chat kami yang masih aku simpan, bukti-bukti transferku, dan yang paling penting, foto-foto dia pas lagi pakai seragam polisi itu. Si bapak polisinya dengerin aku dengan serius. Terus dia nanya nama lengkap dan pangkat si polisi itu. Aku sebutin semua yang aku tahu, yang selama ini dia bilang ke aku. Bapak polisinya ngetik-ngetik sesuatu di komputernya. Jantungku berdebar kencang banget, Bun. Aku masih punya harapan kecil, semoga dia beneran polisi. Mungkin cuma lagi ada masalah, bukan nipu. Setelah beberapa menit nunggu, bapak polisinya menatapku dengan tatapan yang aku nggak bisa jelasin. Tatapan kasihan. Terus dia bilang, Mbak, nama yang Mbak sebutkan ini, dengan pangkat dan ciri-ciri yang Mbak kasih, tidak ada terdaftar di data kepolisian kami. Sama sekali. Duniaku rasanya berhenti berputar, Bon. Henning, jadi benar, dia bukan polisi. Seragam yang dia pakai itu palsu. Cerita tugas negara itu bohong. Pendidikan naik jabatan itu karangan dia. Semuanya dari awal sampai akhir bohong. Aku nggak nangis di depan polisi itu, Bun. Aku tahan. Aku cuma bisa bilang, oh gitu ya, Pak. Bapak polisinya jelasin kalau ini modus penipuan yang sering terjadi. Namanya love scam. Aku pulang dari kantor polisi itu kayak mayat hidup. Udah nggak ada lagi rasa marah. Yang ada cuma rasa hancur, kosong, dan bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya. Cintaku, kepercayaanku, dan semua tabunganku hilang. Ludes, diambil sama orang yang bahkan nggak pernah ada. Malam itu aku sadar uangku nggak akan pernah kembali sepeser pun. Nggak ada setengahnya, nggak ada serupiah pun. Aku ditipu mentah-mentah. Sekarang yang bisa aku lakukan cuma satu, Bun. Belajar ikhlas. Ikhlas yang dipaksakan, merelakan semua uang yang hilang itu. Sebagai bayaran paling mahal, untuk pelajaran hidup paling pahit yang pernah aku alami, jangan pernah percaya orang cuma dari seragamnya, dan jangan pernah mencintai sampai logikamu mati. Sekarang yang bisa aku lakukan cuma satu, Bun. Belajar ikhlas. Ikhlas yang dipaksakan, merelakan semua uang yang hilang itu. Sebagai bayaran paling mahal, untuk pelajaran hidup paling pahit yang pernah aku alami. Dan jujur, Bun, aku ceritain semua ini bukan buat dikasihani. Aku malu, iya, jujur aku malu banget sama kebodohanku sendiri. Tapi aku lebih nggak mau lagi ada perempuan lain di luar sana yang ngalamin hal yang sama kayak aku. Dari kejadian ini, aku jadi pengen banget ngingetin bunda-bunda atau adik-adik perempuan di sini. Tolong, Bun, hati-hati banget kalau kenalan sama orang di dunia maya, apalagi lewat Facebook atau aplikasi kencan. Wajah di foto profil itu bisa nipu. Seragam yang dia pakai di video call itu ternyata sekarang bisa dibeli bebas di online shop. Bun, gampang banget buat modal nipu. Kalau ada laki-laki yang baru kita kenal, belum pernah ketemu langsung di dunia nyata, tapi udah berani minta-minta, itu udah tanda bahaya pertama. Nggak peduli seberapa kecil permintaannya. Entah itu minta pulsa 10.000, atau minta transfer GoPay 10.000 dengan alasan darurat. Jangan pernah dikasih. Orang yang beneran tulus nggak akan pernah merendahkan dirinya buat minta-minta ke perempuan yang baru dia kenal. Dan yang paling penting, Bun, jangan sampai cinta bikin logika kita mati. Kayak aku kemarin. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang alasannya ditugaskan di desa nggak ada bank tapi bisa minta transfer GoPay itu kan aneh banget ya. Tapi karena aku udah terlanjur cinta mati semua keanehan itu aku anggap wajar. Jangan buta, Bun. Kalau dia udah mulai marah-marah pas kita tagih hak kita, itu udah tanda bahaya kedua. Tolong banget jaga diri baik-baik. Dunia maya itu lebih kejam dari yang kita kira. Jangan gampang percaya sama omongan manis dan penampilan gagah di layar. HP karena dibaliknya bisa jadi ada penipu ulung yang lagi nungguin kita lengah buat dijadiin korban berikutnya. Kira-kira begitulah ceritaku.
Bun, lumayan plong rasanya bisa dikeluarin semua unek-unek. Nah, sekarang aku mau denger juga dari bunda-bunda, ada yang pernah ngalamin kejadian serupa nggak? Atau mungkin punya pendapat, saran, atau tanggapan lain? Boleh banget sharing di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nyimak curhatanku.